Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dan Bapak dosen, pembimbing tutor dan seluruh teman-teman mahasiswa UT yang berbahagia. Sebelum masuk ke pembahasan inti mengenai dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia, akan lebih baik jika kita mengetahui apa virus corona itu. Virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus, namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Awal kemunculan COVID-19 pertama kali muncul diduga di pasar hewan kota Wuhan, Cina, sampai akhirnya menyebar dan menjadi pusat perhatian di Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien COVID-19 di Indonesia sejak munculnya wabah virus corona. Timbul berbagai masalah sebab virus tersebut tidak hanya menyerang manusia tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian dunia serta mempengaruhi kehidupan sosial dan di berbagai negara, salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan di Indonesia yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau luring, tetapi pada masa pandemi ini sistem pembelajaran tersebut tidak lagi berlaku guna mengurangi penyebaran virus COVID-19. Pada awalnya, pemerintah menerapkan kebijakan berupa social distancing atau pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia selama 2 minggu. Pemerintah berharap dengan dilakukannya kebijakan social distancing tersebut dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Namun, ternyata kebijakan tersebut tidak dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Hingga pada akhirnya pemerintah menimbulkan berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini, karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi seluruh bangsa demi kemajuan suatu negara. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring, pembelajaran dalam jaringan melalui berbagai platform mulai dari aplikasi Zoom, Google Map, Learning, Student, dan pembelajaran lainnya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Teknik pendidikan daring tersebut dilakukan oleh berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Dalam pembelajaran daring, biasanya para siswa dan mahasiswa dituntut agar lebih kreatif seperti diberikan tugas untuk membuat konten di YouTube yang berisikan materi pembelajaran dan lain-lain. Selain ide kreatif tersebut, para siswa dan mahasiswa juga diberikan tugas melalui online oleh para guru dan dosen dengan menganjurkan mengumpulkan tugas yang diberikan melalui sistem yang disediakan oleh setiap sekolah dan kampus sesuai kebijakan yang diterapkan. Karena setiap sekolah atau kampus pasti menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, mulai dari mengumpulkan tugas melalui halaman e-learning di Google, melalui e-student, melalui WhatsApp, melalui email, bahkan dengan datang langsung ke sekolah atau kampus untuk sekedar mengumpulkan tugas. Tetapi harus dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu setiap orang wajib melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada awal mula di pemberlakukannya pembelajaran daring di Indonesia, para siswa dan mahasiswa mengalami beberapa kesulitan, mulai dari gaptek, gagap teknologi, kendala internet, kendala jaringan di berbagai daerah yang terpencil, dan lainnya. Selain itu, keluhan dari para wali murid tingkat TK dan SD pun muncul karena telah menambah beban mereka untuk mengawasi dan mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran. Tidak hanya murid, pengajar pun harus beradaptasi lagi dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan daring, yang dimana sistem pembelajaran tersebut memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat sudah terbiasa dan harus menerima serta mendukung adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam dunia pendidikan. Sebab, pada masa pandemi ini, sistem pembelajaran daring merupakan langkah yang
paling tepat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Menurut saya, dalam sistem pembelajaran jarak jauh yang dianjurkan pemerintah masih banyak kendala seperti kendala pada jaringan, susahnya untuk memahami materi yang diterima atau ditanggap oleh mahasiswa maupun pelajar, dan banyak keluhan seperti diberikannya tugas yang banyak. Tapi selain itu di sisi lain sistem pembelajaran daring juga memiliki beberapa manfaat. Salah satunya yaitu orang yang tadinya tidak mengerti menggunakan teknologi seperti handphone atau laptop, jadi mengerti semenjak diberlakukannya pembelajaran daring serta WFH. Karena masyarakat Indonesia diharuskan untuk menggunakan teknologi. Cara penanganan COVID-19 di bidang pendidikan, pemerintah melalui berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing yaitu daring, pembelajaran dalam jaringan, melalui berbagai platform mulai dari aplikasi Zoom, Google Map, e-learning, e-student, dan pembelajaran lainnya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.